Sebelum menyaksikan alur filmnya, kami minta dukungan teman-teman semua agar channel ini bisa terus update. Silakan like, komen, dan subscribe agar kamu dapat memperoleh update film terbaru dari kami. Bagi yang subscribe, kami doakan murah rezeki dan berkah dunia akhirat. Yuk kita lanjut. Pada tahun 3102 sebelum Masehi, perang akhirnya berakhir, menyisakan medan yang dipenuhi mayat prajurit. Seorang pejuang bernama Aswathama mengumpulkan kekuatannya dan menembakkannya ke seorang putri untuk membunuh anak yang belum lahir di dalam kandungannya. Tiba-tiba, Dewa Krishna yang legendaris muncul dan menegurnya. Ketika Aswathama mencoba menyerangnya, Krishna dengan mudah mengalahkannya. Sebagai hukuman, Krishna mencabut permata ilahi dari dahi Aswathama, mengutuknya untuk hidup abadi di dalam tubuh yang membusuk. Penebusannya hanya akan datang ketika ia melindungi wanita yang mengandung reinkarnasi ke-10 Dewa Wisnu. 6.000 tahun berlalu, kini tahun 2898 Masehi. Setelah puluhan tahun perang dan polusi, dunia telah menjadi mimpi buruk pasca apokaliptik. Kasi adalah kota terakhir yang berdiri, diperintah oleh Raja Dewa Totaliter berusia 200 tahun bernama Yaskin. Ia tinggal di kompleks, sebuah megastruktur terbalik yang melayang di atas kota dan mengekstraksi sumber daya planet untuk kaum kaya. Siapapun yang dapat membayar 1 juta unit dapat hidup mewah di sana, sementara penduduk kota menderita dalam kemiskinan. Setiap wanita subur, bahkan gadis kecil, diambil ke kompleks untuk digunakan dalam proyek K. Sebuah eksperimen untuk memperpanjang hidup Yaskin dengan serum yang terbuat dari janin hasil inseminasi buatan. Namun, tidak ada wanita yang pernah bertahan lebih dari 120 hari kehamilan. Ketika seorang ayah memprotes karena putrinya diambil, para penjaga langsung menjatuhkannya. Seorang pemberontak dari kota tersembunyi Shambhala bernama Rumi bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Divya. Rumi menggunakan batu khusus untuk menguji kandungannya. Tetapi batu itu tidak menyala, yang berarti bayinya bukanlah reinkarnasi Wisnu. Tiba-tiba, mereka diserang oleh penjaga yang dikenal sebagai Rider. Dalam pertarungan, batu itu jatuh dan pecah. Saat para pemberontak lain melarikan diri, Rumi mencoba menyelamatkan Divya, tetapi keduanya ditangkap. Di kompleks, Komandan Manas mengancam akan membunuh Divya jika Rumi tidak memberitahukan lokasi Shambhala. Divya menedaskan bahwa dia akan dibunuh, jadi Rumi tidak boleh bicara. Manas menembak Divya di tempat, lalu membunuh Rumi saat ia mencoba memberikan pidato tentang murka para dewa. Sementara itu, para rider mengejar sisa pemberontak di jalanan kota. Saat para rider mengepung seorang pemberontak bernama Luke, tembakan mereka diblokir oleh sebuah mobil AI bernama Buji, dan pengemudinya, seorang pemburu bayaran bernama Bhairava. Ditawari lebih banyak uang, Bhairava mengaktifkan musik di sepatunya, menari, dan melempar bahan peledak kecil. Namun itu hanyalah tipuan cahaya, dan Bhairava yang asli ternyata hanya hologram. Hologram itu muncul di berbagai tempat, membuat para rider saling serang. Ketika Bhairava yang asli akhirnya muncul, ia memukul seorang rider begitu keras hingga pria itu terbang menembus sebuah gedung. Lebih banyak rider muncul dan menangkap Luke. Jadi Bhairava menggunakan sepatunya untuk melompat tinggi dan menendang mereka dari jembatan. Ia kemudian melawan 2 rider sekaligus, mendarat di dalam sebuah bioskop. Setelah mengalahkan mereka dengan mudah, lebih banyak lagi rider terus berdatangan. Lelah bertarung, Bhairava melepaskan 1 pukulan khusus untuk mengalahkan mereka semua sekaligus. Di kompleks, para wanita yang ditangkap menjalani rutinitas makanan sehat namun membosankan dan dikurung sepanjang hari. Manas mengamati proses inseminasi yang terdiri dari penyuntikan menyakitkan ke perut para wanita.
ilmuwan utama, Yuri, menjelaskan tidak ada dari mereka yang selamat, jadi Menas memerintahkannya untuk mengambil serum sekarang juga. Seorang wanita hamil dimasukkan ke dalam mesin dan tentakel mekanis mengekstrak serum dari perutnya yang langsung membunuhnya. Yuri membawa botol serum itu kepada Yaskin. Yaskin segera menyuntikkannya, tetapi kemudian mengumumkan bahwa serum itu telah diracuni. Ia mencengkeram Yuri yang mencoba menusuk raja dengan pisau tersembunyi. Namun Yaskin tidak terluka dan justru membunuh Yuri dengan air matanya. Yaskin kemudian memerintahkan Manas untuk menemukan seorang wanita yang bisa membawa serum cukup lama hingga berkembang dengan baik. Di kamar para wanita, seorang pelayan bernama Sumati gemetar setelah menyaksikan kematian itu. Dia memeriksa perutnya sendiri, mengungkapkan bahwa dia telah hamil lebih dari 120 hari, tetapi merahasiakannya. Bhairava menggunakan uang hasil buruannya untuk membeli telur asli, barang langka. Luke memintanya untuk bergabung dengan timnya, tetapi ia menolak, percaya tidak ada orang baik dalam perang. Ia berbagi kisah bagaimana ia menjadi yatim piatu perang dan diadopsi oleh seorang prajurit yang mengajarinya segala hal sebelum akhirnya ia menjual mentornya itu kepada para penjaga. Tiba-tiba, ia dikelilingi oleh para penagih utang, tetapi diselamatkan oleh seorang wanita bernama Roxy yang kemudian menagih utangnya sendiri. Bhairava mengikuti Roxy, bersumpah bahwa ia mencintainya. Meskipun tidak percaya, Roxy setuju untuk membawanya ke kompleks. Roxy menggunakan izin kerjanya yang terbatas untuk mendaftarkan Bhairava sebagai pengunjung selama 60 menit. Di dalam, Bhairava menyeretnya ke area indah tempat orang kaya tinggal. Mereka menikmati buah segar, menunggang kuda, dan melihat lautan untuk pertama kalinya. Pada malam hari, mereka menyusup ke sebuah pesta mewah. Tetapi Bhairava secara tidak sengaja menyebabkan sebuah patung jatuh dan segera diusir oleh penjaga. Sementara itu, Raya yang dikejar oleh Rider melarikan diri ke gurun dan jatuh ke dalam sebuah gua misterius. Di sana, ia diserang oleh sebuah robot, tetapi diselamatkan oleh seorang pria tua misterius yang menghancurkan robot itu dengan tongkatnya. Raya memperhatikan pria itu menggunakan versi kuno dari bahasa mereka. Ia meminta pria itu untuk bergabung dengan para pemberontak, tetapi dia menolak, mengatakan dia hanya bisa bertarung untuk satu orang. Di kompleks, Sumati dimasukkan ke dalam mesin ekstraksi. Namun, hal ini menyebabkan listrik padam dan memicu alarm. Di gurun, penasihat Yaskin, Bani, menemukan busur legendaris yang terkubur di pasir. Saat ia mencoba mengambilnya, gelombang kekuatan melemparkannya. Pada saat yang sama, pria tua di gua mendapat penglihatan yang kuat dan pecahan batu milik Raya mulai bersinar. Pria itu mengambilnya dan meletakkannya di dahinya, menegaskan bahwa ini adalah Aswatthama yang telah menua. Kerusakan listrik menyebabkan Sumati terlempar dari mesin. Saat ia meluncur menuju insinerator, ia diselamatkan oleh Lail, yang ternyata adalah seorang pemberontak yang menyamar. Lail membantu Sumati melarikan diri melalui jaringan terowongan. Sumati berhasil keluar dari lab, tetapi memicu perangkap pelempar api. Ajaibnya, ia berjalan melewati api tanpa terluka. Pada saat Manas tiba, para pemberontak telah membawa Sumati pergi. Bhairava menerima pemberitahuan tentang buronan baru, Sumati dan para pemberontak, dan segera menuju ke gurun. Para pemberontak diserang oleh Raider. Seorang pemberontak bernama Kaira mengorbankan dirinya dengan meledakkan mobil Raider untuk menyelamatkan Sumati. Tak lama kemudian, Bhairava tiba, dikejar oleh penagih utang. Mobil AI-nya Buji sempat berubah menjadi pesawat sebelum rusak dan jatuh.
Para rider mengepung mobil pemberontak, tetapi sebelum mereka bisa berbuat lebih banyak, Raya muncul bersama Ashwatthama. Tembakan para prajurit tidak dapat melukai Ashwatthama, yang melompat dan mengalahkan mereka semua dalam hitungan detik. Ashwatthama kemudian berlutut di depan Sumati, karena ia membawa reinkarnasi dewa berikutnya. Saat lebih banyak rider tiba, Bhairava juga muncul dan dengan cepat mengalahkan mereka. Ashwatthama kemudian menyerang Bhairava. Pertarungan sengit terjadi, di mana Ashwatthama dengan mudah mengalahkan Bhairava dan menghancurkan Buji. Berita kembalinya Ashwatthama sampai ke kompleks, dan Bani menyimpulkan bahwa ramalan itu menjadi kenyataan. Jika mereka tidak membunuh Bayu Sumati sebelum gerhana, Yaskin akan berada dalam bahaya besar. Para pemberontak kembali ke Shambhala, di mana kedatangan Sumati menyebabkan hujan turun untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun kekeringan, yang dilihat sebagai sebuah pertanda. Sementara itu, Bhairava yang dikalahkan di gurun dilarang secara permanen dari kompleks. Merasa putus asa, Bhairava didekati oleh Luke yang menawarinya jalan masuk ke Shambhala. Bhairava setuju, tetapi sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa ini adalah sebuah siasat. Di gurun, ia sebenarnya membuat kesepakatan dengan Manas. Jika ia menangkap Sumati, ia akan diizinkan masuk kembali ke kompleks. Di Shambhala, Sumati ragu dengan kehadirannya setelah mendapat penglihatan tentang kematian. Ashwatthama meyakinkannya untuk tetap tinggal, berbicara tentang tanggung jawab. Segera setelah itu, Luke dan Bhairava tiba di Shambhala. Bhairava dengan cepat melumpuhkan para penjaga. Ashwatthama mencoba melarikan diri bersama Sumati, tetapi jalannya dihadang oleh hologram Bhairava yang menyamar sebagai dirinya. Pertarungan sengit kembali terjadi. Saat Ashwatthama sibuk, Buji muncul. Kini berubah menjadi setelan robot raksasa yang melindungi Bhairava. Saat para penjaga tiba untuk membantu Ashwatthama, pesawat-pesawat yang dipimpin oleh Manas muncul di langit. Pasukan Manas menyerbu Shambhala. Medan Gaya Kota itu pada awalnya menahan tembakan, tetapi Manas menggunakan sinar laser yang lebih kuat untuk menghancurkannya. Pertempuran pecah antara kedua pasukan. Pemimpin pemberontak, Mariam, bertarung dengan gagah berani, tetapi akhirnya dibunuh oleh Manas. Sumati ditangkap, tetapi Ashwatthama berhasil menyelamatkannya di tepi jembatan. Namun, tangannya tergelincir dan Sumati jatuh lagi. Tetapi kali ini Bhairava muncul dan menangkapnya, sementara Ashwatthama memegang kakinya.